Pemerintah Kota Depok memulai vaksinasi COVID-19 yang diutamakan bagi para tenaga kesehatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter kami Cinta Zanidia dan juru kamera Fatan Jauhar langsung dari Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Cinta, silakan laporan Anda, ada berapa banyak tenaga medis yang sudah divaksin hari ini? Ya, Anggi, menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak Rumah Sakit Universitas Indonesia, hari ini rumah sakit sudah melakukan vaksinasi terhadap 37 tenaga kesehatannya, lantaran rumah sakit ini masih menerima kurang lebih 68 dosis vaksin COVID-19. Selain itu juga tadi siang vaksinasi ini sudah dilakukan oleh 10 tokoh yang paling sering bertemu dengan masyarakat Depok, ya, yang mana salah satunya adalah Wakil Wali Kota Depok, yaitu Pradi Supriyatna, yang tadi menjadi orang pertama divaksin COVID-19 di Kota Depok, lantaran Wali Kota Depok yaitu Muhammad Idris ini sudah pernah terpapar oleh COVID-19, jadi beliau tidak bisa menjadi salah satu kandidat melakukan vaksinasi COVID-19. Setelah vaksinasi terhadap 10 tokoh tersebut telah dilakukan, ke-10 tokoh ini tadi melakukan testimoni yang mana mereka mengatakan bahwa sebelum melakukan vaksinasi COVID-19, tadi ke-10 tokoh ini harus melakukan screening kesehatan terlebih dahulu. Adapun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sebenarnya mengapa harus ada screening tersebut dan juga mengenai teknis vaksinasi COVID-19 yang lebih mendalam, saat ini kami sudah bersama dengan salah satu vaksinator dari Rumah Sakit Universitas Indonesia, yaitu Dr. Anggraini Hanifa. Ya, selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak. Iya, Dok, mungkin bisa langsung dijelaskan saja sebenarnya mengapa harus ada screening awal terhadap masyarakat yang akan melakukan vaksinasi COVID-19. Sebenarnya apa yang dicari dalam screening ini, Dok? Jadi dari screening awal ini berdasarkan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan, itu ada 16 pertanyaan. Salah satunya ada tentang tensi, itu nanti pengukuran ya, kemudian suhu badan, apabila dia demam atau tensi di atas 140/90, itu vaksinnya nanti akan ditunda. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya apakah dia pernah terinfeksi COVID sebelumnya, kemudian yang kedua apakah dia sedang hamil atau menyusui, apakah ada riwayat penyakit autoimun atau sedang dalam pengobatan kemoterapi, seperti itu. Itu juga masuk kategori vaksinnya nanti tidak bisa diberikan atau mungkin ditunda, seperti itu. Untuk kategori lain misalnya seperti diabetes mellitus, seperti itu juga, atau dia menderita TBC tapi sudah mendapat pengobatan, itu juga nanti harus di screening dulu. Jadi untuk menyingkirkan faktor-faktor itu dulu, seperti itu. Bisa jadi mungkin tujuannya saat ini tidak bisa diberikan, bisa jadi mungkin karena penelitiannya mungkin belum sampai sana, atau kita nunggu dari BP POM dulu ya untuk itu, seperti itu. Tadi ini kan Wali Kota Depok tidak bisa melakukan vaksinasi COVID-19 karena beliau sudah pernah terpapar COVID-19. Itu sebenarnya kenapa sih, Dok? Kenapa tidak boleh pasien COVID-19 yang sebelumnya pernah terpapar ini tidak boleh melakukan vaksinasi? Jadi gini, bukan berarti sebenarnya tidak boleh, karena tujuan pemerintah saat ini memvaksin ya, itu kalau bisa dalam waktu yang cepat dengan jumlah yang banyak untuk tercapai herd immunity ini. Jadi dianggap orang-orang yang sudah pernah kena COVID ini, dia sudah dianggap punya antibody gitu. Jadi sementara cukup sampai nanti seluruh penduduk Indonesia semuanya tervaksin, setelahnya nanti mungkin yang pernah COVID akan diizinkan untuk mendapat vaksinasi, seperti itu. Jadi kita untuk membentuk herd immunity dalam waktu cepat. Seperti itu. Baik, Dok, ini kan tadi setelah melakukan vaksinasi katanya 10 tokoh ini harus melakukan observasi terlebih dahulu 30 menit. Nah, itu sebenarnya observasi ini untuk apa dan apa yang dicari sih, Dok? Jadi yang kita nilai ada namanya kita memasukkan sesuatu obat, apalagi ini obat baru ya, vaksin itu kan termasuk obat ya, ke dalam tubuh. Kita lihat responnya. Yang pertama yang paling bahaya itu adalah namanya shock anafilaktik. Shock anafilaktik itu mungkin terjadi dalam beberapa menit setelah suntikan terjadi, pasiennya tiba-tiba pingsan, tidak sadar gitu, tidak bernafas. Itu kan berbahaya, kita observasi. Kemudian mungkin tanda-tanda lain misalnya alergi. Alergi apakah tangannya tiba-tiba merah, kemudian bibirnya bengkak, itu juga tanda-tanda alergi ya. Kemudian mungkin kalau seperti respon pegel atau misalnya kayak nyeri di bekas suntikan, itu sebenarnya ringan ya, termasuk ringan gitu ya. Demam itu juga biasanya setelah pulang ke rumah sih biasanya. Nah itu kita lihat dulu, yang paling berbahaya itu tadi tersingkirkan selama 30 menit, baru pasien diizinkan untuk pulang atau beraktivitas seperti biasa gitu. Nah, Dok, yang terakhir nih, Dok, ini kan saya dengar kalau misalnya masyarakat sudah melakukan vaksinasi, ini masih harus melakukan 3M ya, Dok. Ini sebenarnya kenapa sih, Dok? Kan kalau misalnya sudah divaksin harusnya sudah kebal seperti itu ya.
Tapi sebenarnya kenapa harus melakukan 3M juga nih, Dok? Jadi dari vaksinasi ini sendiri kan 2 dosis ya. Nah saat ini kan dosis pertama, itu bukan berarti terus kita kebal, buka masker, udah kemana-mana, nggak ada jaga jarak lagi, enggak gitu. Sekarang kita yang divaksin, belum tentu sekeliling kita divaksin. Karena kan kita mau membentuk herd immunity, jadi seluruh penduduk Indonesia dulu divaksin, nanti sampai virusnya hilang, baru kita bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Jadi tujuan kita adalah memvaksin penduduk Indonesia sebanyak-banyaknya dalam waktu secepat-cepatnya untuk membentuk herd immunity. Nah, sambil menunggu itu kita tetap 3M. Gitu, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian sering mencuci tangan. Seperti itu. Baik, tetapi setelah dosis kedua juga tetap harus melakukan 3M ya, Dok ya? Kan herd immunity itu dulu yang terjadi gitu. Jadi kan targetnya adalah seluruh penduduk Indonesia yang layak vaksin harus dapat vaksin dulu, baru terbentuk herd immunity. Sampai nanti sambil menunggu itu proses itu, ya 3M itu tetap kita jalankan. Kalau herd immunity sudah terbentuk, istilahnya ada minimal jumlah penduduk Indonesia yang sudah tervaksin semuanya dapat gitu kan, kita baru bisa beraktivitas seperti sebelum masa pandemi, seperti itu. Dokter, terima kasih banyak ya, Dok, atas waktunya. Ya, oke, baik. Itu dia tadi wawancara saya dengan salah satu vaksinator dari Rumah Sakit Universitas Indonesia yang mengatakan bahwa walaupun masyarakat sudah melakukan vaksinasi COVID-19, bukan berarti masyarakat bisa lalai dalam melakukan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Anggi. Oke, cukup jelas Cinta. Terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas.